Yang keempat adalah eh, besaran bunga gitu, besaran bunga yang diberikan dari bank ke kita. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di bawah atau ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku membahas mengenai hutang. Nah, kemarin kan sempat ada yang nanya nih teman aku gitu kan, Fen, gimana nih caranya menentukan kita udah oke untuk hutang ke bank atau belum nih, karena aku kekurangan modal gitu. Itu gimana sih biar nggak nggak gagal bayar. Kan ada nih banyak banget yang sampai gagal bayar and then akhirnya harta mereka disita dan sebagainya gitu. Nah, pertimbangannya apa sih kalau misalnya teman-teman semua mau mengajukan hutang ke bank untuk tambahan modal ya kan? Nah, yang pertama kali nih gitu. Yang pertama kali adalah kalian harus analisa dulu bisnis kalian. Analisa tuh seperti ini. Apa sih yang perlu dianalisa gitu? Yang perlu dianalisa adalah yang pertama adalah bagaimana potensi produk kalian ini terjual. Misalnya seperti ini, ada satu misal banyak orang yang datang, ini offline, aku ngomongin online dulu ya. Ada orang yang datang ke toko nyari satu produk misalnya, tapi produk ini nggak ada barangnya gitu, entah karena habis, entah karena kita nggak produksi, tergantung kan kalian produksi sendiri atau apa. Misal kalau baju nih yang ukuran M, banyak yang nyari tapi barangnya selalu habis, atau ada yang nyari nih model ini, baju model ini, ukuran ini, warna ini, banyak banget yang nyari itu dan kosong. Kalau online ya sama juga, banyak yang ngechat tapi ternyata kosong gitu. Nah, ini kalian harus catat tuh. Kalau orang yang nggak jadi beli di toko kita itu karena apa? Karena barang kosong kah? Atau kita nggak punya barangnya? Atau mereka nggak cocok dengan harganya? Atau apalagi biasanya kalau orang nggak jadi beli, atau mungkin pelayanan kita. Nah, itu kalian harus catat. Nah, kalau misalnya permintaan banyak tapi kita nggak punya barang, nah ini salah satu analisa kalian untuk berarti aku harus nambah modal nih gitu. Berarti kalau mau nambah modal gimana nih? Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah kalian harus tentukan besaran hutang kalian. Nah, besaran hutang kalian tuh harus berapa? Misal tadi butuh modal sekian, misal butuh modal misalnya 10 banyak trafficnya, dan kalau dihitung-hitung tuh sebulan kalian butuh modal 10 juta. Ya udah, itu aja dulu, jangan terlalu banyak ambil demi misalnya gini. Kan biasanya kalau di BH Bank gitu biasanya ditawarin, nggak sekalian segini mbak, soalnya ini kayaknya mbak bisa nambah segini nih gitu, atau bisa mengajukan segini nih gitu. Jangan, ya udah kalian butuhnya berapa, udah itu aja dulu, jangan diperbesar karena resikonya akan besar. Nah, ini berkesinambungan nih sama sama unsur yang ketiga nanti nih. Nah, ibaratnya ya udah kalian butuhnya berapa, ya itu aja dulu. Terus yang ketiga adalah analisa kapabilitas kalian untuk membayar cicilannya gitu, atau membayar setiap bulannya berapa sih gitu. Kalian harus hitung tuh, harus analisa cash flow kalian. Cash flow itu apa sih? Arus kas itu apa sih? Ya uang masuk, uang keluar gitu. Uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Misal laba bersihnya kalian tuh berapa gitu. Misal laba bersih setiap bulan setelah dipotong gaji karyawan, mungkin setelah dipotong biaya produksi, biaya ATK, biaya whatever itu, sewa dan sebagainya, listrik, air gitu kan, itu masih ada sisa sekitar 10% gitu. Nah, kalau 10% kalian harus berarti berapa nih 10%-nya dari uang itu. Misalnya ada 10 juta gitu, atau misal gedean ya 10 juta, misal ya 1 juta lah katakan, and then kalian punya hutang 10
10 juta yang setiap bulan harus nyicil 1 juta kira-kira gitu. Oh berarti bisa nih gitu. Jadi kalian harus analisa itu setiap bulannya tuh kalian bisa nge-save uang berapa. Itu baru tuh, oh berarti kalau misalnya kita butuhnya 10 juta tapi kita nggak mampu bayar cicilannya yang 10 juta, ya udah turunin aja platformnya, utangnya kalian jadi 7 juta. Yang penting kan ada tambahan modal. Ketika sudah ada tambahan modal itu kan masih bergerak. Nah next time kalau kita butuh lagi baru kita nyairin lagi gitu. Jadi kalian harus kapabilitas kalian bayar tuh bisa apa enggaknya tuh harus benar-benar diperhitungkan. Terus kemudian aktiva yang kalian punya nih di kantor gitu, itu ada berapa sih gitu. Misalnya seandainya kalian gagal bayar, itu aktiva itu bisa nyampe setidaknya setengahnya bisa nggak sih untuk ngelunasin hutangnya gitu. Misal kayak laptop, kayak apalagi mungkin kalau sekarang mungkin kalian punya proyektor atau mungkin mesin kalau yang produksi gitu. Jadi harus benar-benar diingat, jangan sampai misalnya kalian menganggunkan apa sih harta kalian, misalkan biasanya minta jaminan ya, misal yang kalian jaminkan mobil itu, yang kalian jaminkan rumah, ya jangan sampai itu kesita gitu. Jadi kalian harus make sure semua aktiva yang kalian jual nih misalnya bisa menutupi hutang kalian setidaknya setengahnya gitu. Kalau aku seperti itu. Terus kalau yang tips yang keempat adalah besaran bunga gitu, besaran bunga yang diberikan dari bank ke kita gitu. Kita harus analisa, jangan sampai gitu bunganya gede banget guys. Kalau bunganya gede banget, waduh berat nih kalau menurutku gitu. Kalau aku saranin mending kita pakai kur aja. Memang mungkin persyaratannya agak lebih susah mungkin ya, aku nggak tahu karena aku nggak pernah pinjam yang konvensional gitu atau apa gitu. Jadi kalau kur ini kan bunganya murah gitu, benar-benar yang nggak terlalu gede. Jadi misalnya kalian bersihnya setiap bulan tuh bisa 10%, terus bunganya tuh ya paling enggak 5% lah setiap bulannya maksimal. Kalau lebih dari itu tuh riskan banget sih menurutku. Atau bahkan kalau misalnya setiap bulannya kalian cuma bisa aku bilang bersihnya tuh cuman 10%, yang ambil yang bunga 3%, jangan lebih dari itu. Jangan sampai kalian bersihnya laba bersihnya 10%, and then bunganya 10%. Wah itu paling ngeri sih menurutku. Jadi kalian tuh nggak berkembang gitu. Jadi ya udah habis aja tuh duit buat cicilan. Jadi nanti next time masalah kalian akan sama. Masalahnya apa ya? Masalahnya pasti modal dan modal lagi gitu. Menurutku seperti itu. Terus yang keempat berarti ya, nih yang terakhir kayaknya. Keempat atau kelima nih? Yang keempat ya. Nah yang keempat ini adalah kalian harus menggunakan uang tersebut itu sesuai dengan kegunaannya. Misalnya begini, kalau kalian niatnya hutang untuk nambah modal, ya udah buat nambah modal gitu, nambah modal produksi, nambah modal kalian beli barang ke supplier atau apa. Jangan dipakai untuk keperluan pribadi, event itu cuma 100-200 ribu. Karena apa? Karena kalau kalian seperti ini ya kan, uang itu akan mandek, cedet gitu, nggak akan bertambah uangnya. Nah ketika ada cicilan ini masuk harus dibayarkan gitu, itu kalian akan kelabakan sendiri. Makanya aku selalu wanti-wanti sama teman-teman yang mau mengajukan pinjaman ke bank, itu jangan sampai uang itu dipakai untuk urusan pribadi gitu. Kalau kalian mau urusan pribadi, ya mengajukan atas nama pribadi gitu, ya kan. Tapi kalau kalian mengajukan itu untuk ke bank itu untuk bisnis, ya kalian semuanya digunakan untuk produksi, semuanya digunakan untuk untuk beli barang gitu. Kalau aktiva gimana, Fen? Gitu, beli aktiva. Kalau menurutku jangan dulu deh gitu. Jangan dulu, karena apa? Kalau kalian ya itu tadi, kalau kalian beli nih barang ya dari pinjaman hutang ini dari bank, terus kalian beli aktiva, and then aktiva ini gimana? Aktiva ini akan diem aja, tidak akan bertambah. Misalnya yang kalian belikan uang 10 juta, ya 10 juta itu atau 5 juta itu ya kan jadi nggak ada nambah lagi gitu. Ya udah, bahkan kalau misalnya dibuat komputer atau apa ya turun gitu. Jadi kan aku butuh tempat untuk produksi gitu. Mending nih kalau
kalau prinsip aku kalau untuk tempat gitu jangan beli, ya udah sewa aja, ya udah apa lagi gitu, sewa aja sih menurutku gitu. Supaya apa? Supaya kalian nggak keberatan uangnya. Jangan sampai kalian tuh pinjam uang gitu ke bank untuk beli aktiva kayak gitu kalau menurutku sih nggak recommended ya, menurutku gitu. Menurut secara finance school tuh nggak masuk gitu, karena uang itu kan harus diputer nih kalau kita pinjam. Supaya apa? Supaya kita bisa membalikan hutangnya atau cicilannya, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau beli aktiva untuk kantor, ya mending kalian nabung dulu gitu. Kalau tempat, produksi dan sebagainya kalian nabung dulu, baru nanti kalau sudah ada baru deh kalian beli gitu. Itu sih. Jangan sampai, karena gini, banyak kasus nih dari teman-teman yang punya dapat hutang dari bank gitu kan. Dia buat bangun rumah, buat dia beli tempat produksi, buat dia beli kadang mobil atau untuk pribadi dia, urusan dia, and then habis itu mereka gagal bayar. Karena apa? Ya karena uangnya nggak muter, ini nggak bisa nih gitu. Dan gimana? Ya udah disita lah ke bank. Jadi percuma menurutku gitu ya kan. Yang mending kalian gunakan uang itu untuk benar-benar produksi, benar-benar untuk beli barang supaya muter, supaya kalian bisa bayar cicilannya itu. Oke, jadi itu 4 ya. Yang pertama adalah analisa dulu bisnis kalian. Terus yang kedua besarannya ya kan. Yang ketiga itu tadi apa? Kapabilitas, analisa kapabilitas untuk kalian bayar. Terus yang keempat adalah bunga ya kan. Bunganya gimana nih? Kalian harus harus cross check gitu. Kalau memang kalian mampu ya udah kalian lanjutkan gitu aja sih. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyain di bawah di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan, tanyain aja kalau kalau memang ada yang ingin ditanya. Atau mungkin mau kritik dan saran juga boleh, nggak apa-apa. And then thank you banget udah nonton video ini sampai selesai gitu kan. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga dengan ilmu yang aku punya sedikit ini bisa membantu teman-teman yang mau bisnis atau teman-teman yang mau lagi bimbang mau mengajukan hutang atau enggak ke bank nih gitu, karena aduh pusing nih tapi kita butuh, tapi ya itu kalian harus analisa itu semua. Itulah salah satu 4 tips yang bisa aku berikan ke teman-teman, gimana caranya kalian menentukan bahwa kalian sudah siap belum untuk hutang ke bank gitu ya. Oke, dadah, see you.